Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 202205501001 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Dalam video ini saya akan memaparkan materi karir guru untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah profesi keguruan. Baik, langsung saja. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian karir guru, yang kedua, jenis karir guru, yang ketiga, jenjang karir guru, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi karir guru, yang kelima, manfaat sistem jenjang karir guru. Pembahasan yang pertama, pengertian karir guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir dimaknai sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain. Semua orang yang bekerja dalam profesi apapun, termasuk dalam profesi guru, pasti mengharapkan dapat mencapai tingkat perkembangan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Maka karir adalah suatu capaian kesuksesan seseorang dalam bekerja. Sedangkan guru adalah sebuah profesi yang merujuk ke bidang pendidikan. Karir seseorang dalam suatu pekerjaan tidak hanya bermakna kenaikan pangkat atau jabatan, tetapi juga bermakna dalam kebanggaan, percaya diri, harga diri, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat wajar apabila seseorang begitu tekun dan gigih untuk mencapai karir tertentu dalam pekerjaannya. Maka jadi bisa disimpulkan, karir guru adalah perkembangan yang diraih oleh seorang guru dalam mencapai profesinya. Pembahasan kedua, jenis karir guru. Yang pertama, ada pengembangan karir dalam pangkat dan jabatan. Maksudnya, dalam pengembangan karir guru sebagai aparatur sipil negara atau PNS, terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu pertama, guru pertama golongan 3A sampai 3B. Yang kedua, guru muda golongan 3C sampai 3D. Yang ketiga, guru madya golongan 4A sampai 4C. Yang keempat, guru utama golongan 4D sampai 4E. Seorang guru akan naik jenjang jabatan itu harus memenuhi ketentuan kredit poin dalam 2 unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terkait dengan tugas utama sebagai guru itu sendiri, sedangkan unsur penunjang yaitu aktivitas guru yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok sebagai guru. Karir guru yang sesungguhnya bukan karena pangkat dan jabatan atau golongan atau tunjangannya semakin besar, tetapi karena capaian prestasi belajar peserta didiknya yang menjadi tanggung jawabnya semakin meningkat. Yang kedua, pengembangan karir dalam pemberian kepercayaan untuk melaksanakan tugas tambahan. Karir dalam penugasan bagi guru selain bertugas sebagai pengajar, bisa juga mendapat tugas tambahan seperti menjadi wali kelas, kepala laboratorium, kepala bengkel, dan lain-lainnya. Karir yang lebih tinggi seorang guru bisa promosi menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan promosi guru yaitu dengan cara mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih tinggi dan harus memenuhi syarat umum, yaitu yang pertama, memiliki pengalaman sebagai guru, kedua, memiliki reputasi atau kinerja yang baik, ketiga, memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, dan lain sebagainya. Jenis karir guru yang ketiga, pengembangan karir guru melalui promosi.
Maksudnya, semua guru tentu saja mengharapkan dapat meraih promosi dari jenjang karir yang satu menuju ke jenjang karir yang selanjutnya, hingga mencapai akhir tertinggi. Jika seseorang mendapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi, maka secara otomatis tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan haknya ikut berubah seiring mengikuti tugas baru yang diembannya. Jika seorang guru memperoleh promosi seperti menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau lain sebagainya, maka dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar. Contohnya itu, jika seorang menjadi kepala sekolah, maka mulai tahun tersebut ia tidak memiliki kewajiban mengajar. Tugasnya yaitu harus fokus untuk memajukan sekolah dalam seluruh komponennya sehingga aspek manajerialnya lebih menonjol. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan guru sebagai kepala sekolah pada pasal 15, yang pada intinya menegaskan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerialnya, pengembangan untuk melaksanakan tugas pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dengan tujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar penilaian, yang keenam standar pembiayaan, yang ketujuh standar sarana dan prasarana, yang kedelapan standar pengelolaan. Lanjut, jenjang karir guru. Pada bagan-bagan ini menunjukkan bahwa karir guru secara berjenjang meningkat menjadi dimulai dari menjadi guru biasa, lalu meningkat menjadi wali kelas atau kepala laboratorium dan lain-lain, lalu menjadi wakil kepala sekolah, berikutnya menjadi kepala sekolah hingga menjadi pengawas sekolah. Di samping perjalanan karir guru secara bertahap dan berjenjang mungkin juga terjadi tidak melalui tahapan-tahapan tersebut jika memenuhi syarat dari status guru biasa. Guru biasa bisa langsung menjadi pengawas sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi karir guru. Terdapat beberapa faktor yang diperoleh oleh karir guru, baik karir dalam pangkat dan golongan, karir dalam penugasan tambahan, maupun karir dalam promosi, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor dari guru itu sendiri, apakah bersangkutan memiliki kecakapan tertentu dan kelayakan secara menyeluruh sehingga layak mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menduduki posisi tertentu. Kelayakan tersebut antara lain meliputi reputasi selama menjalankan tugas, disiplin, loyalitas, kerjasama, kepatuhan, dan ketaatan terhadap aturan, dan lain-lain. Yang dimaksud dalam faktor eksternal, maksudnya faktor-faktor yang sudah ada di luar guru itu sendiri, antara lain meliputi peluang atau performasi tentang suatu posisi, waktu, aturan untuk mencapai karir tertentu, kecakapan dan kecermatan memproses dari petugas, sistem yang dipergunakan, dan lain-lainnya. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal pada dasarnya sama pentingnya.
Namun demikian pada umumnya banyak bergantung pada faktor internal. Oleh karena itu, keseriusan, kesungguhan, dan kepatuhan masing-masing sangat diperlukan. Lanjut. Manfaat jenjang sistem karir guru. Yang pertama, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari jenjang karir guru. Manfaat tersebut, yang pertama, menguatkan motivasi. Motivasi di sini merupakan salah satu faktor penggerak bagi manusia untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Dengan adanya pola karir, motivasi guru akan semakin tinggi dan kuat, sehingga guru akan berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dan dapat memberikan layanan terbaik bagi para peserta didiknya, dengan harapan suatu saat akan dapat mencapai karir tertentu dalam perjalanan tugasnya. Yang kedua, menguatkan kebanggaan. Di sini, rasa bangga akan melekat pada diri seseorang dalam profesi yang ditekuni jika memiliki jalan karir yang jelas. Jika rasa bangga itu tinggi dan mantap, maka yang bersangkutan akan selalu berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta meningkatkan kompetensi dan memperluas kompetensi yang harus dimilikinya. Secara psikologis, kebanggaan akan meningkatkan motivasi, dan motivasi bisa menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja seseorang. Dengan demikian, jika rasa bangga terhadap suatu keadaan pada diri seseorang sudah tumbuh, maka dorongan untuk berbuat akan semakin kuat. Yang ketiga, menyehatkan persaingan. Suatu sistem karir yang jelas dan sistematis akan menumbuhkan persaingan dan atau kompetensi yang sehat di antara para anggota, sehingga cara kotor, suap menyuap, saling menfitnah di antara sesama anggota bisa dihindari. Siapa yang memiliki reputasi yang baik, itulah yang memiliki hak untuk memperoleh karir yang baik. Dan sebaliknya, bagi yang reputasinya jelek, maka harus menerima resiko memperoleh status karir yang tidak baik pula. Dengan begitu, karir seseorang tidak ditentukan oleh alasan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat, tetapi ditentukan oleh kompetensi dan persaingan yang sehat. Baik, sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.